Di video pertama ini, aku akan menuangkan ide untuk membuat kandang biawak kecil yang aku temukan kemarin, yang tidak sengaja masuk menyelinap ke dalam rumahku. Biawak ini adalah biawak air tawar. Dengan nama latin Varanus salvator, adalah reptil karnivora besar yang hidup di lingkungan perairan seperti sungai, rawa, dan danau, serta mampu berenang dan memanjat pohon. Dikenal dengan lidah bercabang dan penciuman tajam, biawak ini berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem sebagai predator yang memangsa serangga, ikan, kodok, hingga mamalia kecil. Hewan ini aktif di siang hari, sedangkan malam harinya, biawak menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Tempat istirahat biawak air biasanya di dalam lubang, semak maupun pohon. Biawak menyukai area dekat perairan seperti sungai, kolam, rawa, dan sering ditemukan berjemur di tempat terbuka. Tubuhnya dirancang untuk dua dunia, ekor panjang pipih untuk berenang, dan kemampuan menyelam hingga puluhan menit. Ide membuat rumah sementara untuk biawak kecil ini bermula dari aku menemukan sebuah akuarium bekas yang sudah lama tak terpakai di dalam gudang rumahku. Pertama-tama aku cuci terlebih dahulu akuarium ini hingga bersih. Di sini aku menyediakan tanah yang aku ambil dari perkarangan belakang rumahku. Tanah ini berfungsi sebagai daratan. Aku akan membuat pulau kecil di dalam akuarium ini. Aku letakkan tanah ini di sudut paling belakang akuarium, dan aku bentuk hingga ketinggian kurang lebih 10 cm. Selanjutnya, aku menyiapkan bebatuan kecil yang nantinya akan berfungsi sebagai dasaran dan tepian sungai. Ya, aku akan membuat perairan sungai di dalam habitat buatan biawak ini, karena di habitatnya biawak senang berenang di sungai. Aku letakkan secara acak bebatuan ini hingga menyerupai sungai. Aku sengaja menggunakan bebatuan ini sebagai media dasaran supaya terlihat sedikit keruh natural. Selain bebatuan kerikil kecil, aku menaruh bebatuan yang ukurannya sedikit lebih besar di atas daratan berfungsi untuk tempat biawak kecil ini berjemur. Lalu, aku menebar serpihan-serpihan kayu lapuk agar habitat ini terlihat lebih natural, seperti berada di dalam hutan tropis. Aku menanam sedikit tumbuh-tumbuhan hijau. Yang aku tanam ini adalah tanaman hias lidah mertua Afrika, atau Sansevieria cylindrica, yang aku ambil di pot halaman depan rumahku untuk menambah kesan latar belakang alam liar. Aku meletakkan batang-batang pohon yang aku gunakan di sini adalah batang pohon singkong sebagai alternatif. Dan satu lagi untuk mempercantik habitat, aku menanam tanaman berdaun, yaitu bambu hoki atau Dracaena sanderiana. Dan seperti inilah daratan yang sudah aku buat. Aku menambahkan pasir hitam di permukaan daratan berfungsi menambah gradasi warna pulau buatan di habitat ini. Untuk menambah kealamian habitat, aku menaburkan daun-daun kering lapuk di daratan dan perairan ini. Seakan memberikan kesan seperti daun-daun gugur yang berjatuhan. Di tepian sungai, aku menempelkan akar-akar tanaman yang menembus ke dasar sungai, berfungsi menambah keestetikan habitat buatan ini. Sebagai sentuhan terakhir, aku menambah air secukupnya ke dalam sungai buatan ini. Berfungsi sebagai tempat biawak kecil ini beraktivitas atau berenang seperti di habitat aslinya. Setelah ditinjau ulang, sepertinya ekosistem ini ada yang kurang. Aku menambahkan tanaman dan rumput liar supaya habitat buatan dalam akuarium ini menjadi lebih rimbun natural.
Lalu aku memasukkan ikan-ikan kecil ke sungai buatan ini, berfungsi sebagai makanan alami sang predator, penghuni utama kotak akuarium kaca ini. Dan inilah momen yang paling ditunggu, yaitu memasukkan penghuni utama habitat alami di dalam akuarium ini. Biawak kecil yang kuberi nama Siroku. Semoga biawak kecil ini nyaman di rumah barunya, hingga bertumbuh besar di sini. Jika nanti dia besar akan kubuatkan lagi rumah baru untuknya. Biawak memiliki peran krusial sebagai predator puncak dalam ekosistem, menjaga keseimbangan dengan memangsa hama seperti tikus, ular, dan serangga. Sebagai pemakan bangkai, mereka bertindak sebagai sanitasi alami, membersihkan lingkungan dari bangkai hewan, serta menjadi bioindikator kesehatan ekosistem. Selain itu, liang sarang mereka menyediakan tempat berlindung bagi berbagai hewan vertebrata kecil lainnya.